baik yang offline, online. Selamat datang di hari kelima ya, minggu ketiga dari Corporate Risk Management. Seperti biasa sebelum kita mulai aktivitas hari ini kita berdoa untuk kelancaran dan keberkahan aktivitas kita hari ini ya. Berdoa, silakan. Saya. Okay, Bapak Ibu, we have several agenda today. Basically, we will discuss about the quantitative risk analysis. Yeah. I've sent you the material. Today, we will discuss about quantitative risk analysis, some methods, and then we will discuss further regarding VAR. Ya. VAR ini macam-macam. Ada variance, ada vector autoregression. But what we will talk about is value at risk. Ya. Value at risk. Dengan ininya juga apa namanya, contoh soal, saya udah kirim Excel-nya kan ya. And then we will discuss also about hedging, instruments that usually used to hedge ya, to mitigate or transfer risk ya. And then tomorrow we will discuss about, kalau ini sebenarnya kayak capital select lah ya, credit scoring sedikit gitu ya. Kita akan ada, saya khawatir soalnya, harusnya kuis nggak di-announce, tapi kalau kuis jam 1 aman nanti? Kalau Pak Edwin, Pak Udan oke ya. Yang online Bapak Ibu? Nggak ada yang mau boarding atau baru siapa yang boarding? Aman, Pak. Aman ya, jam 1 ya. Kuis kedua, nanti kita lihat lah, kalau kuis 1-2 ini udah oke, 2 kali kuis oke, saya nggak akan ambil yang nggak akan perlu yang ketiga, tapi misalnya kalau masih kurang yang ketiga. Jadi kalau 2 kuis kita cuma akan ambil satu yang terbaik. Kayaknya kemarin kebanyakan 100 ya. Yang udah 100 sebenarnya nggak ikutan juga nggak apa-apa sih. Ambil satu. Tapi nanti kita lihat lah ya. Ikut-ikut aja lah. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan tentang atau diskusi apa namanya, tentang materi sebelumnya? Ada yang sempat join seminar kemarin? Nggak, lagi pada kerja kali. Oke. Kalau nggak kita mulai ya, Karman sudah slide-nya, kuantitatif ya. Oke, boleh slide kedua. Oh, Sasin. Kuantitatif risk analysis ya sudah ya, maksudnya sudah ya Pak Edwin, Pak Hudan, di Classroom udah ada kan ya? Udah kuantitatif. Ini yang kedua, the hardest thing ya. Jadi Bapak Ibu, in the first phase of business analysis class, Pak Sudarso ya specifically, and saya juga kemarin sudah mengulangi how to measure qualitative or how to measure risk qualitatively ya nggak? Yang menggunakan apa namanya kemarin, risk map ya, risk map atau risk matrix itu sebenarnya measuring risk qualitatively, meskipun dalam kategorinya misalnya kita bisa bikin severity level 1, misalnya apa, financial loss atau ya opportunity loss sekian persen dari sales dan seterusnya ya. Tapi but basically it was a qualitative risk analysis. Now we will discuss the quantitative risk analysis. Ini bukan bukan suatu yang nggak mungkin, tapi memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Karena tantangan utama dalam melakukan quantitative analysis itu apa sih kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira. Coba kita lihat ya. Ini yang kita measure apa, random variable gitu ya. Variable that constantly changing gitu kan, karena nggak ada yang nggak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri apa gitu. Mungkin semua berubah gitu ya. Dan Bapak Ibu coba lihat di bawah ya, gimana cara kita itu conduct risk measurement, kita perlu apa? Kira-kira untuk melakukan risk measurement perlu apa? Halo? Data, Pak. Silakan Bu, boleh agak keras? Ini apa yang saya kurang ini? Perlu data, Pak. Datanya apa aja Bu? Data yang dibutuhin? Data Bu siapa Pak nih? historical.
Bu Ya, siapa? Prilly, Pak. Bu Prilly. Oke. Data seperti apa Bu misalnya Bu? Data historis, Pak, Ah, biasanya. data historis, betul. Em, dan itu challenge-nya sebetulnya ya nggak? Karena sebagaimana kita ketahui risk itu kan sesuatu yang belum terjadi atau bahkan belum pernah terjadi gitu ya. Memang kita bisa mengantisipasi risk yang berulang gitu. Kemarin udah kejadian, oke ada data dan seterusnya. Tapi tidak banyak gitu ya, atau setidaknya tidak semua risk punya historical data, ya kan? Itu challenge-nya sebetulnya dalam melakukan quantitative risk analysis, historical data regarding the risk itself, gitu ya. Makanya yang lebih banyak digunakan yang kualitatif gitu kan, risk mapping dan sebagainya itu sebenarnya qualitative risk analysis. Oke, ini Bapak Ibu, ini ada tanggal, kemudian ada nilai indeksnya. Ini JKSE aja, Jakarta Stock Exchange. JKSI ya, JKSI atau JKSE? JKSE ya, Jakarta Stock Exchange. Ini ngambil dari Yahoo Finance gitu. Tanggalnya mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 30 ya. Nah itu apa namanya? Hmm, nilai dari indeksnya. Kalau Bapak Ibu ngambil saham, berarti nanti harga sahamnya ya. Kalau saham Bapak Ibu nanti ambilnya yang ini ya, apa namanya? Daily adjusted closing. Ada yang adjusted, ada yang nggak adjusted. Bedanya apa? Kalau ada adjusted closing price, itu sudah di-adjust dengan corporate action. Misalnya pembagian dividen, stock split, dan seterusnya udah di-adjust. Udah di-adjust. Oke, ini pakai indeks. Nah, kemudian kita cari return-nya. Return itu sesimpel harga hari ini dikurang harga kemarin dibagi harga kemarin ya. Bapak Ibu sudah lihat formnya. Cuma ini sebenarnya ada secara teknis salah menempatkan nih. Return pertama itu setara tanggal 2 ya. Betul ya? Tanggal 2. Coba lihat tanggal 30 Desember kan di bawah. Berarti ini kurang lebih ada berapa data? 260-an data ya. Tanggal 30 Desember ada? Ada ya? Nah, ini oh, ya, di tanggal 30 Desember itu nggak ada returnnya. Harusnya secara teknis returnnya dimulai dari setelah tanggal 2 kan tanggal 3 ya harusnya ya. Sampai tanggal 30. Karena return tuh hari ini kurang lebih dan seterusnya. Iya. Jadi sebenarnya kan tadi sekarang dikurang kemarin bagi kemarin gitu. Jadi ini harusnya kurang tepat, harusnya ke bawah. Tapi memang kalau Bapak Ibu biasanya kerja dengan data banyak, return itu kan sebenarnya first different. First different. Biasanya Excel memang kayak gini. Pertama tuh mulai dari tanggal paling atas. Terus saat teknis saya ke bawah gitu. Nah, dari return ini kita lihat tuh minnya tuh berapa? Average-nya berapa? 0,04 gitu ya. Standar deviasinya berapa? Nah itu, tinggal dimasukin var-nya min dikurangi standar deviasinya kali 2,33 ya. Dapatlah var-nya berapa? Oh, minus 1,67% ya. Oh, sama dengan yang tadi itu contohnya. Oke. Oke, ini Excel-nya ngambil dari sini. Jadi itu var-nya tadi itu atau sebenarnya cara simpel di sort sebetulnya. Ada di PPT yang tadi di sort. Hmm, Kang Roman bisa nge-sort itu nggak? Yang return itu tadi. Itu Bapak Ibu tentang VAR ada yang ditanyakan? Sebelum kita coba Bapak Ibu latihan ya. Ini bocoran VAR ini besok jadi ujian. Gampang lah. Kan udah kita bahas ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu coba ya di kelompok masing-masing. Bapak Ibu ambil data 2024, sahamnya terserah saham apa aja. Oke ya, sahamnya terserah saham apa aja. Apa namanya? Hmm, 2024, tapi ini kan berapa kelompok? 4 kelompok ya? Betul ya, 4 ya? Dari 4 kelompok ini sahamnya beda, jadi nanti dibicarakan aja. Ambil 2024, em, pertama ambil 2024 aja, gitu ya.
selama setahun, kemudian Bapak Ibu ambil selama 5 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun. Jadi Bapak Ibu ambil 2, setahun dan 5 tahun, oke? Setahun dan 5 tahun. Kemudian dihitung VAR-nya, pakai yang rumus tadi itu. Eh, Rata-rata kurang sekian kali apa namanya standar deviasi. Oh ya, VAR-nya kalau itu kan 99% doang, jadi eh, eh, sekarang hitung VAR-nya untuk yang 99, 95, dan 90. Berarti ada 2 Bapak Ibu ya? Ada 2. Pertama Bapak Ibu pakai 1 tahun aja 2024, hitung VAR 99%, 95 dan 90%, bedanya apa? Bedanya di pengalinya itu ya. 2,33, 1,68, dan 1,2 sekian tadi ya. Yang kedua, saham yang sama tapi 5 tahun terakhir. Nanti kita akan coba lihat bedanya apa. Jelas nggak? Oh ya, betul. Saham Bapak Ibu cari yang perusahaan yang sudah listing dalam 5 tahun terakhir. Berarti 24, 23, 22, 20 ya. Jadi di Januari 2020 udah listing dia. Dan tetap listing sampai Desember 2024. Betul. Saham yang sama kan Mbak ya? Kan saya bilang. Jadi untuk periode setahun dan 5 tahun, hitung VAR 90, 95, dan 99. Nanti coba Bapak Ibu sampaikan bedanya di mana. Mau mulai dari siapa dulu silakan. Grup 1 dulu aja deh. Satu aja Pak Edwin atau Pak Hudan. Grup 1 dulu Pak ya, silakan. Enggak. Ya baik, terima kasih Pak Taufik dan rekan-rekan semua. Jadi kami dari grup 1 ada saya, Bu Evi dan Ibu Delima. Jadi kami mengambil sahamnya Antam Pak. Antam yang kami dapatkan datanya yang pertama dari 2024 untuk Antam Pak. Antam. Nah di 2024 itu standar deviasinya di 0,069 Pak. Itu lalu rata-ratanya average-nya di 0 oh average-nya di 0,0024. Lalu untuk VAR 90%-nya itu di minus 0,08665. Lalu VAR 95-nya di minus 0,112 dan VAR 99%-nya di minus 0,159. Lalu untuk Antam kami dari tahun 2020 sampai dengan 2024 untuk standar deviasinya itu 0,0316, Lebih lalu besar ya? Tadi lebih berapa? kecil Lebih kecil. Yang average yang 1 tahun tadi berapa? 0,069 Pak. Oh jauh lebih kecil ya? Iya, Oh, ini 0,03 ya. Yang 4 tahun lebih kecil mana ya? iya. Oke, oke. Lalu untuk average-nya di 0,000977 Lebih kecil juga ya lebih kecil. dibanding setahun. Lalu VAR 90%-nya di minus 0,0394. Lalu VAR 95-nya di minus 0,0511 dan VAR 99%-nya di minus 0,0726. Oke, coba gimana Pak kira-kira yang bisa Silakan diinterpretasikan? dari Ibu Evi, ada tambahan Ibu Evi? Iya, iya, makasih. Kirain Mas Sudan langsung diselesaikan. Oh, Monggo, Itu Mas. kan itu Atau, perhitungannya kan, baru perhitungannya ya. iya, iya, iya. Ya, mungkin nanti monggo kalau mau ditambahin ya, Pak Taufik ya. Jadi kalau dari data ini, kalau lihat dari standar deviasi dalam 1 tahun itu lebih tinggi, jadi memang lebih berisiko ya untuk standar deviasinya aja gitu ya, dibandingkan selama 5 tahun nih, dari 2020 sampai 2024 akhir gitu kan ya. Nah, kemudian dari sisi value at risk-nya, itu untuk value at risk 90% dan 95% itu lebih besar di tahun 2024 dibandingkan periode 2020 sampai 2024. Ini berarti dalam jangka pendek potensi kerugian yang bisa terjadi dalam kondisi pasar yang normal itu lebih tinggi
dibandingkan dengan data rata-rata historis 5 tahun ke belakang. Ini juga menunjukkan peningkatan volatilitas atau kondisi pasar yang lebih berisiko di tahun 2024. Nah, untuk yang VAR 99%, ini lebih besar di periodenya 2020 sampai 2024 malah dibandingkan dengan 2024. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi ekstrim atau krisis atau pergerakan harga yang tidak biasa, potensi kerugian jangka panjang ini lebih besar dibandingkan risiko 1 tahun terakhir. Artinya, meskipun risiko harian atau bulanan di 2024 lebih besar, kondisi pasar dalam 5 tahun ini memiliki pergerakan harga yang lebih ekstrim di titik-titik tertentu. Jadi dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi ya Pak, di 99% itu malah lebih berisiko selama 5 tahun gitu. Risiko pasar di tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata 5 tahun untuk kondisi pada pasar normal ya, di VAR 90% dan juga 95% itu, yang menunjukkan memang peningkatan ketidakpastian atau volatilitas yang lebih tinggi di tahun ini. Tapi tadi kalau yang VAR 99%, ini potensi kerugiannya itu jauh lebih besar di 5 tahun terakhir gitu ya. Dan memang kita pahami kan adanya gejolak ataupun kejadian yang luar biasa ya Pak, adanya pandemi COVID gitu ya, ataupun gejolak ekonomi global gitu. Jadi kalau kita sebagai investor nih misalkan tertarik dengan Antam ya, investor jangka pendek itu perlu lebih waspada Hmm. terhadap volatilitas di 2024. Sementara investor jangka panjangnya itu tetap harus mempertimbangkan potensi risiko besar yang pernah terjadi beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, VAR ini menunjukkan bahwa saham Antam tetap memiliki risiko yang cukup besar, terutama dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, itu juga ada risiko yang ekstrim, yang lebih signifikan. Mungkin itu Pak Taufik dari tim 1. Makasih. Terima kasih. Cukup Bu Delima, tidak tambah lagi? Ya, cukup, Pak. Oke, terima kasih Bu Evi, Pak Udan, Bu Delima. Ya, saya agak ini ya, karena standarnya normal tanda kutip ya. Biasanya standar deviasi periode lebih panjang lebih tinggi kan ya. Ya, nggak? Ini memang 2024 nanti kita lihat untuk saham lain ya, untuk saham lain. Untuk kasus Antam ini memang kalau itu harus dilihat tren mungkin ya. Kalau tren harga, dilihat nggak tingkat 1 tren harganya. Tadi kan baru standar deviasi menunjukkan volatility kan, bahwa di tahun 2004 itu lebih volatile dibanding selama 5 tahun ternyata fluktuasinya lebih tinggi dari 2004. Tapi itu belum sebetulnya belum menunjukkan tren kan ya. Kalau yang Pak Edwin bilang apa tapi trennya ya mengikuti emas ya, ya kita lihat apakah benar positif atau enggak gitu. Tapi itu sih eh, secara umum tadi kalau misalnya 99, 95, 90 di periode yang berbeda memang 99 lebih tinggi ya ya wajar lah gitu karena pengalinya aja besar dan dia tadi kerugian 1 hari gitu ya itu lebih besar gitu dibandingkan kalau kita ambil katakan 5 hari itu bisa mencapai itu tapi dalam 5 hari kan nggak langsung segitu gitu ya misalnya yang 95%. Demikiannya 90 yang 10%. Kalau 90% kan sebenarnya lebih linian ya, ya nggak? Jadi eh, kita confidence ya percaya 90% gitu kan, tapi artinya apa ya confidence level? Hmm, lebih yakin gitu ya bahwa harga di atas itu kalau misalnya 10 yang 90% kan 10%-nya bisa kemana-mana gitu kan ya. Bisa tinggi gitu, bisa bisa serendah itu, tapi minimalnya memang di bawah. Tapi ya itu karena 10 hari kita agak selalu memperhitungkan sering kan ya kalau 10 hari gitu. Biasanya makanya best practices-nya itu 19% atau paling enggak 90%. Nah, tapi memang masih tadi kenapanya belum terjawab di tadi pernah setahun itu volatility atau standar deviasinya lebih tinggi. Yang kedua ternyata meskipun di 90 dan 9% itu tadi lebih tinggi mana yang kemudian 90 sama 95 lebih tinggi yang 5 tahun ya? Setahun. Setahun ya. Tapi 99%-nya ternyata lebih tinggi yang 5 tahun ya. Yang Pak, sorry, kayaknya 99% keliru deh, Pak. Yang kenapa? 99 ini tetap lebih rendah nih, Pak. Lebih rendah, Pak. 0,07 terhadap minus 16 ya. Jadi gimana? Jadi gimana?
lebih dalam yang VAR 99% di 1 tahun ya. Dia Lebih minusnya, tinggi minusnya kan? Maksudnya gimana? betul, lebih tinggi minusnya. Lebih besar kerugiannya Betul. di yang setahun apa 3 tahun? 5 tahun? Yang 1 tahun. 1 tahun. Kalau Mhm. 90 dan 95? 0,07 minusnya. Iya, iya. Maksudnya 90 dan 95 untuk Oh, yang satu oke. tahun dan 5 tahun lebih tinggi yang mana? Masih 99 sih, Pak. Bukan. 90 dan 95 di satu Oke. tahun dan 5 tahun. Oke. Masih besar yang 2024 nih, Pak. Oh, berarti sama dong kalau gitu. Sama. Konsisten tadi ya. Oh, ya Iya, udah. konsisten. Berarti itu konsisten dari 90, 95 dan 99 itu lebih tinggi di yang 2024 gitu ya. Jadi Betul. memang fluktuasi 2024 itu lebih lebih tinggi ya untuk Antam gitu ya. Tadi saya sempat agak mikir karena tadi kok 99 tuh sama 99 beda tapi ternyata sama ya. Ternyata sama ya. Oke. Sama-sama, Pak. Jadi semua konsisten. Karena tadi Bu Evi bilang beda tadi ya kalau nggak salah. Iya, Yang iya, iya. Salah baca. oke, oke. Berarti sama. Oke, kalau itu make sense. Tinggal memang berarti 2024-nya ada suatu untuk komoditi lah ya. Oke, Bapak Ibu ada yang perlu sampaikan diskusi kita tentang quantitative risk analysis pagi ini? Saya mau sampaikan sharing mungkin Taufik, biar Evi, Mas Pak Eko. Taufik. Silakan Bu. Iya, Pak Taufik mungkin ini ya, mau memvalidasi aja sih. Tapi Ya, mungkin kalau ada insight tambahan nggak apa-apa. ya, Terkait dengan sensitivity sama skenario analysis gitu ya, Pak Taufik ya. Nah, mungkin questionnya terkait dengan skenario itu ya, Pak. Kan saat ini kan sesuai dengan Permen itu kita diminta untuk menyusun stress testing nih, Pak Taufik. testing, oke. Mm-mm. Nah, eh memang kecenderungannya ini lebih dekatnya dengan skenario ya Pak. Kan pasti beda ya dengan sensitivity gitu ya. Kalau sensitivity kita coba ngerunning gitu ya. Perubahan di Hmm, satu data itu impactnya terhadap bottom line seperti apa gitu kan. Nah, tapi yang namanya the word, skenario, stress ya, stress testing, itu kayaknya kita ambil skenario kalau tadi ya dari berdasarkan penjelasan itu kan ada skenario bad gitu ya. Bad skenario gitu atau worse gitu ya Pak Taufik ya. Apakah seperti itu atau kita ya, punya metodologi sendiri untuk stress testing gitu ya? Tapi juga memang dipahami yang namanya stres itu benar-benar kondisi stres gitu ya, semuanya ya, betul. posisinya buruk gitu ya Pak ya untuk perusahaan ya karena ada beberapa indikator yang di perusahaan komoditi batubara itu buruk tapi di perusahaan lain itu malah bagus gitu atau sebaliknya. Nah, boleh ada sharing Pak Taufik, makasih. Boleh Bu. Iya, kalau di bank ini suatu yang biasa dilakukan gitu ya. Saya tadi udah lama banget. Saya nggak tahu. Siapa Bu Evi tadi? Eh, Iya, di, iya. di BS ini udah berapa? Kapan dimintanya Bu? Sejak Permen ada tuh Permen itu ya? 2023 ya, Pak Taufik ya. 2023. Betul. Oke, iya ya. Jadi eh waktu awal diminta ada stress testing, ada mahasiswa saya juga di Pupuk Indonesia. Karena diminta stress testing, tesisnya mau tentang itu tapi nggak jadi karena takut ketahuan kalau jelek. Itu politis lah ya, nggak jadi ganti topik waktu itu. Tapi ini gini, namanya stres itu kan betul. Jadi gini, eh, kalau misalnya itu di antara sensitivity atau skenario, itu memang lebih lebih dekat ke skenario ya Bu ya, karena variabelnya kan nggak cuma satu. Kita tidak hanya ingin ngelihat seberapa sensitif satu variabel ke variabel lain, tapi kan justru ini kita ingin tahu apa ya, seberapa tahan gitu, gitu Bu ya, company ini. Nah, itu beda-beda. Betul, Kalau di betul. sini yang diminta ini apa Bu? Apa targetnya apa? Sampai nol atau sampai misalnya harga batu bara serendah apa atau gimana kondisinya? Karena Iya, jadi banyak kemungkinan sih. mau ngegambarin kondisi, misalkan gini, kayak kemarin itu ada informasi rencana, bukan, ada indikasi perang Timur Tengah gitu ya, Pak Taufik Hmm, ya. Nah, hmm. ini kondisi stresnya gimana nih? Harga tuh bisa turun sampai ke berapa? Sebenarnya Kenapa? harusnya ada outlook juga sih di situ ya, Pak Taufik ya. Cuma kadang kan juga mendapatkan hal tersebut kan juga kita agak sulit gitu ya.
Nah, jadi maksudnya lebih kepada ngegambarin kondisi stresnya seperti apa sih yang bisa Ya. dihadapi oleh perusahaan gitu ya, yang nantinya bottom line dari sisi net profit sih yang bakalan dia tergerus gitu ya, Pak Taufik. Betul. Jadi tuh kalau misalnya tadi kasusnya katakanlah harga akibat kondisi geopolitik gitu ya, misalnya batu bara serendah apa gitu sehingga nanti bottom line-nya jadi berapa gitu kan Bu ya. Jadi memang ya mirip skenario sih ya akhirnya eh, kondisi tadi terburuk atau misalnya gini, itu kan bottom line-nya berarti bisa negatif gitu ya. Atau misalnya dicari juga apa namanya, hmm, biar biar nggak sampai negatif, tahannya sampai berapa gitu. Jadi berapa berapa harga terendah misalnya ya yang bisa apa masih bisa ditahan gitu sama company sehingga at least nggak negatif gitu. Itu kan ya bisa seperti itu tapi kalau kondisi nanti ya namanya stress testing itu udah worst condition memang gitu dan memang eh ya semangat permen itu kan ingin lihat seberapa besar sih exposure risiko yang dipapar oleh company ini ya nggak dan dia bisa nggak menghadapi itu kan kalau misalnya dalam katakanlah tadi harga sangat rendah yang mungkin bisa terjadi ya terus misalnya bottom line-nya udah negatif gitu kan nggak berhenti di situ Bu ya start testing itu jadi dari situ kira-kira apa yang bisa diperbaiki gitu ya Betul, saya nggak betul. tahu. Misalnya efisiensi gitu ya oh dengan katakanlah harga serendah itu yang mengakibatkan bottom line senegatif itu bisa berkurang nggak tuh kerugiannya kalau misalnya kita cut cost di A, B, C, D gitu kan ya. Nextnya akan seperti itu. Jadi bukan hanya berapa besar exposure yang akan dialami oleh company, tapi yang lebih penting kan ya what should we do next gitu. Jadi memang itu Bu, harapannya memang ketika beneran itu terjadi, maksudnya kita nggak harapin gitu ya. Kita tidak harapkan kalau beneran itu terjadi, ya kita udah tahu mesti ngapain gitu kontingensinya. Ya gitu bukan Bu Evi yang diharapkan. Iya, iya, iya. Mungkin arahnya ke skenario analisis aja ya, Pak. Nanti di Ya mirip saat skenario bener. worst case yaitu stress test gitu kan. Stresnya gitu ya, kondisi stres gitu aja ya. Arahnya Ya, gitu ya mungkin ya. ya kalau misalnya tadi bank itu mereka biasanya hubungannya dengan exchange rate, karena itu mereka apa ya sangat rentan dengan market risk kan, interest, exchange rate dan seterusnya. Kalau di sini mungkin sama exchange rate, sama harga gitu ya, mungkin ya harga Iya, batu bara, iya. harga harga Betul, minyak betul. dan seterusnya gitu. Kalau itu terjadi tadi, company bisa tahan atau enggak gitu loh. Nggak tahan, artian nggak tahan itu kan bobol gitu ya. Tidak cuma dari target, tapi memang memang bisa menimbulkan kerugian di bottom line-nya negatif. Nah, yang lebih penting di situ mesti ngapain gitu, mesti ngapain gitu. Itu sih. Itu Bu Evi. Kalau selama ini Ya, gimana Bu? Yang dilakukan, misalnya tadi serendah apa, terus next-nya gimana tuh? ya jadi di situ ada rencana, ada key takeaways-nya gitu ya, Pak ya. Apa sih yang memang focusing utama gitu. Rencana-rencana yang harus dijalankan gitu sih, Pak. Tapi setelah stress testingnya kan itu, Oh iya, iya, iya. Setelah stress testing kita hanya, dapat bocurnya seperti jadi apa mesti gitu kan. ngapain gitu ya? Betul, betul. Ya itu yang lebih penting sih memang. Oke, Oke, sip. thank you Pak Terima Taufik. kasih Bu sharingnya. Demikian kalau nggak ada saya tutup sesi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu besok jam 9 langsung langsung bahas itu aja ya. Besok jam 9 kita akan langsung membahas diskusi hasil diskusi hari ini ya. Hasil diskusi sore ini akan kita bahas besok di kelas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Taufik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih Bapak. Pak, sama-sama.